sekitar tahun 90-an, 1992-93, saya bawa kitab ini ke sana, ke Tasik, lalu dikasihkan pada seorang kiai, membawa dua kiai yang saya kasih. Yang satu setelah 6 bulan saya datang ke sana, saya tanyakan pada guru saya, Pak Kiai, apakah kitab ini hak atau batal? Kitab ini sehari-hari saya ngikut pengajian, dan yang telah saya mengerti saya lakukan dan saya amalkan. Hak atau batal? Kata guru saya, nanti akan saya jawab setelah ibadah haji, katanya. Ditangguhkan. Setelah ibadah haji saya datang lagi. Pak Kiai, apakah kitab ini hak atau batal? Saya di sana di kiai tersebut jadi kasrologi kurang lebih 7 tahun di sana di kiai. Jadi, sampai akhir hayatnya tidak menentukan bahwa ini kitab hak atau batal. Lalu itu satu lagi guru sepuh itu, sama setelah 6 bulan saya datang lagi, dipanggilnya biasanya wa kiai, ini kitab hak atau batal. Beliau langsung mengatakan ini kitab hak, hanya sebahagian daripada kandungan ini kitab saya nggak ngerti. Nah ini yang saya nggak ngerti, dicoret di bawah. 6 bulan kitab di sana 6 kali khatam mutolaah. Betul orang lain aja. 6 bulan, 1 bulan sekali khatam mutolaah kitab ini. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa kitab ini adalah hak. Sebahagian yang beliau masih ada keraguan atau masih belum begitu pas maknanya, antara lain innallaha khalaqa adama ala suratihi, di sana nanti akan kita lalui ya. Ada beberapa judul atau beberapa kajian yang beliau garis bawahi bawahnya. Nah ini yang saya belum mengerti kan. Jadi orang mah benar-benar ya 6 bulan 6 kali tamat mutolahnya. Kita mah udah 3 tahun punya kitabnya belum hatam. Nah, lil khos wal am, orang khos memerlukan kitab ini. Am apalagi orang am butuh. Gampang, ringan dibaca dan dipahamnya, tapi al-mumarisil ulum, yang menemukan keringanan dan kegampangan membaca dan memahami kitab ini, al-mumarisil ulum, orang kiai atau orang awam yang menggali, meneliti, mengkoreksi ilmu. Kalau orang yang tidak mengkoreksi ilmu, walaupun kiai atau ulama, kesulitan tentunya. Untuk orang menggali atau al-mumarisi, meneliti, min mabda'ya, dari mulai awalnya permulanya ulum, ilmu, ila muntaha, sampai ujungnya, puncaknya, intihannya ilmu, baru arti daripada kitab ini akan ditemukan takrib, akan ditemukan tashil. Kalau orang yang tidak mengkoreksi, mengkali, ya kesulitan tentunya.
Ada ilmu yang dimiliki lalu diamalkan, ada juga ilmu yang dimiliki tapi belum diamalkan atau tidak diamalkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an mengatakan yarfa'illahu ladina amanu waladina utul ilma darajat. Allah SWT mengangkat derajat orang mukmin yang dikasih ilmu. Ilmu inilah ilmu dari awal sampai akhir, dari ibtida sampai intiha ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang iman yang punya ilmu. Kalau kita gambarkan derajat seseorang itu tergantung dengan ilmunya. Ilmunya banyak, derajatnya tinggi. Ilmunya banyak, amalnya juga lebih besar padilahnya. Bisa dicontohkan, ilmu diibaratkan huruf mati 0. Diri kita diibaratkan huruf hidup dari 1 sampai 9. Angka 1 umpamanya. Kalau nolnya sedikit atau apalagi tidak ada nol, apalagi rupiah. 1 rupiah gak ada apa-apanya, gak ada harganya sama sekali. Tambah 0 1, 10 rupiah belum ada harganya. Tambah nolnya jadi 2, 100 rupiah belum juga bermanfaat. Nolnya 3 baru bala-bala sepotong. Tambah nolnya jadi 4, 10.000 lumayan dapat bakso 1 mangkok. Tambah lagi nolnya, tambah lagi, semakin banyak nolnya semakin tinggi harganya. Walaupun 1 angka hidupnya. Itulah gambaran manusia di hadapan Allah. Derajat manusia di hadapan Allah awalnya dengan ilmunya. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Wa'lam bi annal ilma nurullah. Perlu diketahui sesungguhnya ilmu itu cahaya daripada Allah. Dengan adanya annal manurullah, maka ada juga ilmu yang tidak bercahaya, ilmu nuroniyah dan ilmu dulmaniyah. Ilmu yang kita pelajari tapi tidak membuka pintu gerbang usul tajalli disebut ilmu dulmaniyah. Kalau ilmu kita pelajari, dengan ilmu tersebut kita bisa jadi takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tafakur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu nuroniyah. Jadi ilmu nuroniyah, ilmu yang membuka pintu tajalli, pintu musyahadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita pelajari dari mulai ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fikih, usul fikih, ilmu bade, ilmu bayan, ilmu istiqoq, ilmu adu dan seterusnya. Kalau ilmu tersebut tidak mengajak, tidak membuka pintu untuk usul, maka disebut ilmu dulmaniyah. Ilmu dulmaniyah bukannya menjadi kemanfaatan, malah jadi madarat. Ilmu dulmaniyah akan menjadi beban, menjadi laknat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu tidak bisa diamalkan sesungguhnya. Nah, ilmu ada ilmu amali, ada ilmu yang belum diamalkan. Yang kita maksud
arti daripada kajian demi kajian yang kita pelajari, kita akan mencari ilmu amaliyah dan amal yang ilmiah. Dari ilmu amaliyah jadi amal yang ilmiah. Karena manusia awalnya memang tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jangankan ilmu hakikat, jangankan ilmu tasawuf, ilmu duniawi aja. Pertama kali kita lahir tidak punya ilmu apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Di manusia awal perjalanannya semuanya kecuali madubin ya, madubin tidak, dalam keadaan bodoh, jahilun. Pertama manusia dalam derajat kelas jahilun, bodoh. Terus Allah mempersiapkan bahan untuk kita dapat punya ilmu. Allah mempersiapkan ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada fuad hatinya. Itu semua dimanfaatkan seiring dengan kemajuan fisik, maka jadilah orang pelajar. Tadinya jahilun jadi muta'allimun. Setelah belajar, tekun belajar, insya Allah mendapatkan ilmu, jadi alimun. Jahilun terus muta'allimun, belajar jadi alimun. Di sanalah di kelas alimun ada alim yang mengamalkan ilmu, ada juga alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Alim yang mengamalkan ilmu luar biasa fadilahnya, hingga tidurnya aja orang alim lebih hebat daripada ibadatnya orang yang bodoh.